Sekitar 2 km dari kota Takengon, persis di pinggir Jalan Nasional Takengon-Angan Raya, atau tepatnya di Desa Pendere, Kecamatan Bebesen, tampak dari kejauhan seorang sedang asik membolak-balikan papan dengan kelebaran 2-3 cm yang sudah berbentuk persegi 4 atau kubus. Kami mencoba mendekat. Sebelum masuk, pada sebuah toko berukuran kurang lebih 4 x 20 meter ini, banyak kayu yang sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi kerangka dari usaha yang dilakoni Mardiono. Barulah kami tahu ternyata seseorang yang tampak dari kejauhan tadi sedang merangkai pembuatan sofa maupun spring bed. Ini adalah salah satu usaha milik Mardiono, warga asal Desa Tebes Lues, Kecamatan Bias, Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum menjadi pengusaha sofa, pria keturunan suku Jawa ini memulai usaha dari menjual stiker ke sepeda motor maupun mobil dan memasang jok kendaraan. Perlahan tapi pasti, dengan niat dan memiliki tekad yang kuat, usaha yang ditekuni itu membuahkan hasil dan menghantarkan dirinya menjadi seorang pengusaha sofa mulai tahun 2017 lalu. Ya, sebelumnya Pak, saya memang membuatnya bukan langsung sofa. Saya pertama itu adalah buka usaha itu dari stiker. Jadi ada beberapa stiker yang sudah saya kreasikan, termasuk untuk kendaraan mobil. Setelah itu alhamdulillah sudah sangat banyak Pak. Saya timbul lagi pemikiran saya untuk mengembangkan satu kreasi lagi. Pertama saya buat itu adalah jok mobil. Setelah jok mobil itu saya buat, terus saya kembangkan lagi untuk membuat sofa dan spring bed. Nah, saya buat sofa dan spring bed, terus saya kreasikan sebagus mungkin. Diakui, usaha di bidang sofa menghantarkan dirinya dalam kesuksesan yang diinginkan setiap pengusaha. Memang, sebelum seperti sekarang ini, yaitu memproduksi sofa sendiri dan memasarkannya, ada usaha yang cukup sulit dirintisnya kala itu. Mardiono memulai usaha sofa masih dalam kategori melakukan perbaikan sofa maupun spring bed masyarakat yang mengalami kerusakan. Beberapa kali Mardiono harus saling barter dengan pelanggan, misalnya saja barter kayu dengan sofa dan sewa kontrakan. Antusias masyarakat pun terhadap kualitas yang disuguhkan usaha Mardiono diapresiasi, hingga akhirnya pria yang punya hobi grass track ini melebarkan sayapnya. Selain melakukan rehab atau memperbaiki sofa dan spring bed masyarakat, juga memproduksi dan memasarkan produknya sendiri. Pertama saya buat itu bukan dari tempahan, tapi saya buat rehab. Baik itu rehab spring bed ataupun rehab sofa. Ada beberapa yang sudah kita rehab, kebetulan alhamdulillah sangat banyak yang kira-kira yang antusiasnya itu memang setelah kita rehab itu memang berbeda dengan produk-produk lain. Diceritakan sama konsumen itu bukan rehaban ini, tapi ini adalah membuat satu produk baru. Setelah itu saya kepikiran untuk membuat satu produk baru lagi. Saya buat produk baru, beberapa macam motif Pak. Nah, beberapa macam motif. Akhirnya jadilah mengasih nama untuk sofa saya itu menjadi sofa eksis sofa dan spring bed Kerawanggayu. Motif Kerawanggayu ini pula menghantarkan Mardiono mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan sampai diundang untuk mengikuti pameran UMKM di sejumlah kabupaten kota bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten. Nah, usaha saya itu makin besar. Ide saya keluarkan, alhamdulillah saya juga dapat penghargaan dari Pak Bupati. Di festival kan kami sampai seluruh Aceh ini, sampai ke Pidijaya juga sudah, antara di Dekranas juga. Usaha tak selamanya lancar. Musibah menghampiri pria berumur 43 tahun ini. Tepatnya pada 9 Januari 2022 lalu, gudang yang dia miliki terbakar. Hal itu pula memaksa belasan karyawannya yang sejak beberapa tahun bersamanya kehilangan lapangan kerja. Dirinya sempat vakum dalam menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Kini, pasca Lebaran Idul Fitri, Mardiono mencoba menjalani usahanya kembali dari nol.
Untuk tahap awal ini, dirinya mempekerjakan 1 hingga 5 orang karyawan. Ada satu kejadian kebakaran. Nah, pabrik saya ini kebakaran, habis total Pak, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Karena sudah habis, mesin bodi saya beli juga habis. Kalau ditotalkan nggak bisa kita pikirkan lah kan kira-kira. Dengan apa yang saya pikirkan, saya harus bangkit. Harus saya bangkit. Kebetulan habis kejadian, kurang lebihnya sekitar 4 bulan saya off. Saya menyusun rencana, terus saya akan kembali lagi bagaimana saya bisa bangkit. Saya pikirkan dengan posisi kebangkitan itu, ya pada saat ini, inilah hasilnya Pak, dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan nanti lamban laun kan dia akan lebih maju lagi, terus kita mempunyai dana lagi. Mardiono mengaku masih tetap berkreasi, membuat sofa bermotif kerawang gayo maupun umum. Bahkan jika usahanya mendapat dukungan masyarakat lebih luas lagi, bukan hanya sofa dan spring bed bermotif kerawang gayo, namun juga motif Aceh akan ia kembangkan. Salah satu contoh Jepara itu sampai keluar. Bagaimana kreasi kita dari kerawang kayu ini, baik sofa maupun spring bed bisa sampai keluar. Dia berharap kepada pemerintah dan masyarakat umum untuk mendukung ide atau gagasan yang dibuatnya, yaitu berwirausaha dengan menyertakan khas masyarakat suku Gayo agar lebih berkesan dan dikenal banyak kalangan. Harapan untuk didukung kreasi dari Tanah Gayo, dari baik pemerintah ataupun para pejabat yang berkaitan. Ini adalah aset dari daerah. Pemikiran dari kita, dari orang Gayo di sini, sudah ada satu pemikiran yang memang betul-betul bisa untuk kita keluarkan. Jadi cuman itu harapan dari saya. Dalam mengembangkan usaha, tidak terlepas dukungan dari semua pihak. Semoga harapan yang disampaikan Mardiono untuk suksesnya usaha dapat terkabul dengan tidak mengurangi nilai kearifan lokal yang didambakan. Satiran, Arari Takengon melaporkan.